Sebaik apapun kamu, kalau menyusup dalam dirimu sifat-sifat buruk, maka tidak ada gunanya kebaikanmu semuanya. Ibadahmu, kesolehanmu, segalanya akan rusak kalau dia masuk sifat-sifat buruk. Namanya orang-orang yang mufsidin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Malam ini kita fokus ke ibadah. Jadi ibadah juga satu jalan untuk menemukan cahaya nur. Ya, cahaya primordial, cahaya sejati kan yang Nur Muhammad sama hakikat Muhammadiyah. Ya meskipun NU nggak usah nyari hakikat Nahdlatul Ulama. Urusannya beda. Jadi katanya Syekh Abdul Qadir Jailani, ibadahmu itu membawa manfaat maksimum. Ibadahmu akan sejati apabila bisa memantulkan cahaya ilahi. Untuk bisa ke sana, hatinya, jiwanya harus bersih. Sholatmu itu akan banyak manfaatnya kalau hatimu jernih, memantulkan mau dan maksudnya sholat yang sejati. Kenapa selama ini ibadah kita rasanya kok formalitas, tidak ngefek sama sekali dengan kehidupan kita? Karena kita ada dalam kegelapan. Orang yang gelap itu kan tidak kelihatan apa-apa. Sejatinya yang dia lakukan dia tidak paham, hakikat yang dia pahami, yang dia jalani juga dia tidak ngerti. Kenapa begitu? Karena hatinya gelap. Akalnya mungkin masih jalan, masih cerdas, bisa ngeritik sana, ngeritik sini, bisa ngomongnya kelas tinggi, tapi hidupnya sehari-hari tidak mencerminkan yang diomongkan. Tidak mencerminkan yang diceramahkan kemana-mana. Kenapa begitu? Ya kalimatnya hanya berhenti di mulut. Hidupnya sendiri bukan cerminan itu. Kenapa kok hidupnya tidak jadi cerminan? Karena hatinya gelap. Menangkapnya pakai akal dia canggih, tapi menangkap pakai hati tidak bisa. Kenapa? Hatinya gelap. Nah, maka di antara syaratnya ibadah biar maksimum manfaatnya, singkaplah kegelapan hati. Bersihkan hatimu. Kalau katanya Ghazali, kotorannya hati itu kayak satu titik kotor di kaca. Kalau masih awal-awal, segera kamu bersihkan, mudah. Tapi kalau kamu biarkan lama, apalagi terus ditambah kotoran lagi, tambah kotoran lagi, lama-lama gelap dan membersihkannya susah. Akhirnya yang gelap pun kamu anggap terang, karena kamu nggak pernah ngerti terang. Jadi yang jelek kelihatannya jadi bagus. Kenapa? Karena belum pernah lihat cahaya yang baik, cahaya kebaikan. Sehingga yang jelek inilah dianggap inilah yang bagus. Kenapa begitu? Karena batinnya sudah gelap. Ya semakin mengerakkan membersihkannya tambah susah. Apalagi sama orang pinter. Orang pinter itu barang salah dia bisa muter-muter jadi benar.
Sudah jelas-jelas ada buktinya, kadang-kadang ada CCTV-nya, masih bisa bikin alasan biar benar. Itu jagonya akal. Menunjukkan canggihnya akal, tapi sekaligus menunjukkan gelapnya hati. Hati itu tidak bisa dibohongi. Hati itu kalau salah dia akan bilang salah, kecuali dia sedang gelap. Kalau dia sedang gelap, ya dia tidak bisa melihat mana yang sejati. Nah, hati yang gelap itu terhijab oleh amal-amal buruk. Membersihkannya gimana? Ya agak susah memang, tapi katanya Syekh Abdul Qadir Jailani, ayo diupayakan. Yang pertama apa? Cari pengetahuan. Ilmunya harus banyak dulu. Ilmu apa? Ya yang berhubungan dengan pembersihan batin tadi. Cari ilmunya dulu, jangan ngawur. Nanti membersihkan hati pakai paranormal, membersihkan hati pakai apa? Tidak. Pengetahuan dulu, cari ilmunya dulu. Kalau sudah dapat ilmu, diamalkan ilmunya dengan usaha, dengan keberanian. Tidak ada gunanya ilmunya numpuk, ngaji sampai sesi 140 sekian, tapi tidak ada satupun yang diamalkan. Hidupmu tidak naik-naik kualitasnya. Ada pengetahuan, amalkan. Setelah itu, gunakan ilmumu untuk menaklukkan egomu. Tadi, menaklukkan dirimu. Dirimu harus ada di bawah kendali hati yang jernih, yang bercahaya. Akalmu jadikan pendukungnya. Akal ini bisa dibawa ke utara, bisa dibawa ke selatan. Akal ini pasukan yang paling kuat. Kalau kamu pakai mendukung kebaikan, ya dia kuat. Kamu pakai mendukung kejahatan, dia kuat juga. Anggota DPR itu orang pinter-pinter semua. Dan akalnya bisa kompak untuk mendukung sesuatu yang jane ya wis kelihatan keliru, tapi bisa dibikin argumen macam-macam seolah-olah benar. Itu akal. Sebentar lagi mungkin perang Korea sama Amerika. Banyak yang tidak setuju perang. Antara yang setuju perang dan yang tidak setuju perang punya argumen semua, masuk akal semua. Itu akal. Kemarin waktu pilkada Jakarta, yang pro Ahok pakai akalnya juga, yang anti Ahok pakai akalnya juga. Itu akal. Maka akal itu tergantung dia dibawa kemana. Yang bisa menemukan yang sejati itu hati, kolbu. Cuma kolbu yang bisa menangkap cahaya. Karena dia tidak mencari keluar, tapi memantulkan yang di dalam. Hanya saja syaratnya dia harus dalam kondisi jernih. Untuk menjernihkan prosesnya pengetahuan, kemudian diamalkan. Untuk selanjutnya kuasai dirimu biar nggak dikuasai oleh egomu. Nah, ini rumusnya. Ini kalau diceramahkan gampang. Enteng dong, cuma ngomong aja kan enak. Menjalankannya yang berat. Dan gak usah dianggap saya ngomong kayak gini terus, wah Pak Faiz berarti sudah gitu. Lambemu. Ya, kalau ngomong gini ini rumusnya kan tetap usikum wa nafsi. Iyo, ngandani diriku sendiri juga. Oke, kalau saya sudah bisa gini aku tadi wali, nggak mau ngaji di sini. Oke, terus kalau sudah jadi wali, tema ngajinya nggak mungkin lagi ketemu Karl Marx, nggak mungkin lagi ketemu Nietzsche. Terus, nah, godaannya sekarang. Ini yang paling menarik, godaan. Oke ya. Yang pertama, orang yang berilmu, bukan ilmu agama ya, ilmu lahir, itu biasanya godaannya adalah alam materi, dunia.
Orang yang ilmunya level syariat, itu godaannya keduniaan biasanya. Istrinya nambah, atau kekayaannya double, atau ngaji pakai tarif, atau macam-macam. Ini godaannya orang berilmu yang ilmunya masih syariah. Syariah ilmu ya, bukan syariah fakultas. Jadi syariat ilmu lahiriah tadi itu biasanya digoda oleh materi. Kalau orang levelnya di atasnya dikit, menyebutnya ahlul hikmah, orang pinter. Godaannya adalah alam malakut. Alam malakut ini alam rohani. Nikmatnya ilmu, nikmatnya yang gitu-gitu biasanya sering menjebak. Yang rohaninya. Kalau orang setengah jalan sufi, itu kan juga masuk orang bijaksana. Itu biasanya godaannya karomahnya. Bisa apa dikit sudah bangga, sudah sombong. Baru ngerti dikit, baru ngaji 1-2 kali ngerti apa-apa, merasa wis pointer. Nah, itu godaannya orang bijak. Jadi biasanya tergoda oleh alam malakut, dunia abstrak, dunia metafisik. Kalau ada orang lain, itu orang levelnya masih materi, ilmunya masih ilmu duniawi. Ilmuku lo ilmu akhirat, ilmuku ilmu metafisik, filsafat kelas tinggi dan seterusnya. Itu godaannya orang pinter. Godaannya ahli hakikat itu sifat-sifat ilahiyah, membanggakan dirinya sendiri. Aku kok bisa kayak gini ya. Berarti ini rasanya ekstase itu. Orang lain belum ngalami, aku sudah ngalami. Itu godaannya sudah. Terjatuh dalam kesombongan, kebanggaan diri. Sama jatuhnya juga pada egonya. Jadi yang satu digoda oleh materi, yang satu digoda oleh metafisik, alam malakut, dan yang satu digoda oleh sifat-sifat ketuhanan, sifat ilahi. Jadi orang baik terus kagum. Kok bisa ya aku sedermawan ini? Itu penyakit sudah. Nggak nyangka loh aku bisa sholat malam rutin sekarang. Wah, kok bisa ya aku ikhlas gini, semua hartaku tak kasih, ada temenku tak kasih. Loh, itu penyakit. Itu godaannya para salik. Siapa saja yang merasa puas pada salah satunya, saat itu juga dia mandek. Mandek itu apa? Ya berhenti di situ dia. Yang syariah, orang berilmu berhenti di materi. Para pejalan kaki, para filosof ahli hikmah berhenti di alam malakut. Dan ahli hakikat yang sudah puncak berhenti di alam sifat-sifatnya ilahi. Semuanya belum nyampe. Berhenti di sana. Tidak bisa meneruskan langkah. Maka hati-hati dengan jebakan-jebakan ini. Kalau kita sedang di tengah jalan sekarang, hati-hati. Saya tidak tahu kita ada di level mana. Jangan-jangan level yang paling bawah juga belum. Godaannya lebih dahsyat lagi. Berilmu aja belum, itu sudah godaan macam-macam. Semuanya hampir jadi godaannya. Ya kan? Jadi hati-hati para pejalan. Itu godaanmu. Kalau kamu tergoda, berarti kamu mandek. Tidak mendekat lagi sama Allah. Berhenti di situ. Baru melakukan suluk sebentar terus merasa, wah, Allah itu selalu nolong aku. Ada apa-apa dikit, selamat aku. Ada polisi mau razia itu loh, selamat, tak bacain sholawat aja polisinya gak lihat aku. Ya kan? Sering kan kayak gitu kamu. Itu godaan, itu jebakan. Biasanya orang yang sudah merasa, wah Allah itu berarti masih sayang padaku, jadi aku selamat terus, berarti dia mandek. Bandingkan dengan orang belum. Saya ragu-ragu ini, Allah sayang benar apa enggak ya padaku. Jangan-jangan aku selamat dari polisi ini ujian. Wong aku itu jelas-jelas salah loh. Kok sama Allah dibiarin gak ada hukuman, gak dicegat polisi. Nah, itu orang yang waspada.
Ya biarkan toh ketangkep polisi paling bayar. Bayar itu kan punya uang. Kalau nggak punya uang kan ya sudah. Paling sidang. Sidang kan juga ada hukuman. Hukuman kan ya tergantung. Orang bayar itu kan kalau punya uang. Kalau nggak punya uang kan ya sudah nggak bisa bayar. Oke, paling utang. Nanti di penjara Pak. Makan gratis lumayan. Oke, itu godaannya para pejalan. Terus, nah, jadi ini godaan yang besar biasanya. Banyak orang terjebak juga di sini, berlindung di balik takdir. Sudah takdirnya Pak. Mbok sampean itu sekali-sekali lah sholat duha, sholat tahajud, nunggu hidayah Pak. Kalau Allah belum ngasih hidayah ya belum. Itu namanya berlindung di balik takdir. Wah ya memang waktunya Pak. Kok sampean nggak lulus Mas? Sudah semester 14. Ayo berarti takdirnya Pak. Itu berlindung di balik takdir. Katanya Syekh Abdul Qadir Jailani tidak boleh berlindung di balik takdir. Berlindung di balik takdir itu kan bahasa kasarnya mengkambing hitamkan Allah. Seolah-olah Allah pengen kamu nggak lulus-lulus. Seolah-olah Allah pengen kamu males sholat. Seolah-olah Allah pengen kamu kacau hidupmu. Itu namanya berlindung di balik takdir. Sama-sama dapat takdir jelek, katanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Coba lihat bedanya antara iblis sama Adam. Dua-duanya dapat takdir jelek. Yang satu dijadikan musuhnya manusia sampai hari kiamat. Yang satu diturunkan derajatnya dari surga ke bumi. Kalau iblis, itu ceritanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Waktu ditanya, kenapa sih kok nggak mau sujud pada Adam yang bikin Allah murka? Katanya iblis, itu kan takdirnya Allah. Kalau saya sujud juga nanti Adam nggak jadi turun ke muka bumi. Ceritanya beda nanti. Itu kan cuma drama misalnya. Nggak, jawaban ini nggak bikin Allah nggak berkenan. Beda sama Adam. Adam itu mungkin ya ngerti sudah skenario-nya. Dia wong jadi makhluk jailun fil ardi khalifah, berarti besok mau ke bumi. Tapi kan pakai skenario makan buah khuldi segala, bahwa Adam salah sehingga diturunkan derajatnya. Tiap hari yang dilakukan Adam kan terus nangis dan tobat. Sampai kabarnya sekian tahun baru diampuni oleh Allah. Itu kan doanya yang terkenal itu kan, Robbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana. Jadi ya Allah, aku menzalimi diriku sendiri. Jadi meskipun itu kan ya takdirnya Allah, tapi gara-gara aku tidak menuruti perintahmu, itu kan menzalimi diriku sendiri. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau tidak engkau ampuni, tidak engkau rahmati, ya pasti aku rugi. Jadi kalau sama Adam, Allah jadinya sayang. Tapi kalau sama iblis, sama-sama skenario-nya Allah jadi murka. Iblis pakai alasan takdir. Maka jangan pakai alasan takdir. Jangan mengkambing hitamkan Allah. Wong padune kamu sendiri yang males. Padune kamu sendiri yang pengen seneng-seneng, gak mau susah. Tapi terus alasannya takdir. Oke, ini juga jebakan bagi ahli ibadah. Terus baru masuk ibadahnya sekarang. Sudah panjang ya. Lah namanya sak kitab. Yang pertama syahadat. Syahadat itu ya kesaksian, diucapkan lewat mulut, diyakini lewat hati, dan diinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Tidak boleh hanya mulut saja. Oh, saya sudah syahadat loh Pak. Tidak, bukan itu. Kalau ada orang diskusi, wah kamu sudah kafir, sekarang harus syahadat lagi. Itu syahadat mulut itu namanya. Kafirnya juga mungkin hanya kafir di mulut. Tidak hakiki. Syahadat yang hakiki itu apa? Kalau di Sirul Asror ada 12 kualitas diri yang harus dimasukkan dalam hidup kita paling tidak. Ada la ilaha illallah,
Ada Allah, ada Hu. Ini yang sering ditanyakan orang. Saya banyak ditanya tentang Hu ini. La ilaha illallah itu level awal. Hidup kita itu kan variabelnya banyak. Level takholli itu la ilaha illallah. Buang semua, sisakan Allah saja. Kalau kita sudah sukses dengan membuang segala yang bukan Allah, baru masukkan Allah. Makanya wiridnya Allah, Allah, Allah. Kalau level Allah kita semakin naik, kesadaran kita semakin tinggi. Kalau masih Allah itu kan seolah-olah ada makhluk di dunia ini, terus ada Allah di sana yang namanya tiap hari kita sebut. Tapi begitu kita sadar bahwa ya semua yang ada di alam semesta ini manifestasi, tajalli dari keberadaan Allah, akhirnya tinggal Hu. Hu itu dia. Bahasa Arab dari huwa. Di mana-mana ada dia. Maka wiridnya tinggal Hu. Itu juga masih berjarak, nanti pada puncaknya sudah tidak ada kalimat lagi. Jadi ada Allah, awalnya la ilaha illallah, terus Allah, terus huwa, dia. Terus kualitas-kualitas yang lain yang harus kita hidupkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama al-haqqu. Kita harus, Allah itu maha kebenaran, dan kita harus menghidupkan kebenaran dalam hidup kita. Orang yang hidupnya memilih jalur bukan jalur kebenaran, berarti dia keluar dari syahadat. Keluar dari kesaksiannya bahwa satu-satunya yang layak disembah hanya Allah. Yang kedua, hayyun, maha hidup. Hiduplah sebagai manusia dengan segala tanggung jawab tugasmu sebagai abdun dan khalifah. Qayyum, maha tegak, maha berdiri. Qahar, maha menaklukkan. Fattah, fattah itu pembuka. Wahhab, maha memberi. Ini dalam hidup kita sehari-hari, dasarilah dengan ini. Yakinlah bahwa apapun yang kita peroleh di dunia diberikan oleh Allah. Apapun masalah kita, Allah yang ngasih solusi, ya Fattah. Apapun yang kita alami dan kita lakukan dalam hidup kita, itu Allah lah yang menentukan. Namanya Qahar. Dan apapun yang terjadi, Allah yang mewujudkan. Qayyum. Ini prinsip-prinsip yang kita jalani setiap hari. Kalau kita yakin ada orang lain yang bantu kita mewujudkan keinginan kita, bukan Allah, berarti menyalahi syahadat. Dan seterusnya. Dan yang tiga yang terakhir itu wahid, ahad, somad. Wahid itu yang nomor satu, ahad itu yang satu-satunya. Tunggal. Kalau wahid dalam hidup kita, Allah harus nomor satu. Urusan apapun tidak boleh mengalahkan urusannya Allah. Itu berarti wahid. Kalau wahid nanti ada isnen, ada salasa. Nah, Allah harus selalu number wahid. Selalu nomor satu. Ngaji apa jalan-jalan? Kira-kira yang lebih disukai Allah yang mana? Oh, lebih disukai ngaji. Aku milih ngaji. Itu berarti wahid. Allah kita nomor satukan. Cari pacar dulu apa kuliah? Nah, yang diridhoi Allah. Yang sunnah itu nyari istri, Pak. Jadi saya nyari pacar dulu. Allah lebih suka kita punya anak banyak misalnya. Pokoknya cari prinsip yang menomorsatukan Allah dalam hidup. Yang kedua ahad. Kalau ahad itu ya Allah lah satu-satunya. Selama ini kita mendefinisikan tauhid itu Allah yang ahad, ya, yang maha esa, yang tunggal. Cuma dalam prakteknya yang membuktikan bahwa kita yakin Allah ahad itu Allah yang wahid. Ketika Allah kita nomorsatukan dalam hidup kita. Buktinya apa bahwa Allah itu wahid? Allahus somad.
Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Buktinya Allah ahad itu Allah wahid, buktinya Allah wahid Allah somad. Allah satu-satunya tempat kita bergantung. Jadi satu-satunya tempat kita bersandar itu Allah. Itu baru kita syahadat beneran. Kita tidak menggantungkan diri pada ijazah, pada IP, pada gelar, pada uang, pada jabatan, pada pekerjaan. Allah saja tempat kita bersandar. Itu berarti Allahus somad. Ini kualitas syahadat nomor 1. Mengucapkan syahadatnya gampang, cuma implikasi dan konsekuensinya panjang. Kalau sekedar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah saja gampang. Tapi dari situ kan konsekuensinya panjang. Jadi diucapkan lewat mulut tapi juga diinternalisasi dalam hati, diwujudkan nanti dalam perbuatan. Wahid, ahad, somad, hayyun, qayyum, qahar, dan seterusnya. Itu yang syahadat. Terus bersuci. Kalau ini simpel teorinya. Yang kita sucikan 2, lahir dan batin. Sebelum kita sholat ada bab namanya toharoh. Ingatlah kalau kita sedang wudhu toharoh, itu yang disucikan lahir. Sucikan juga batinmu. Siapa tahu masih najis, siapa tahu masih kotor. Ya konsep menyucikan diri paling simpel ya tadi, taubat terus ikhlas. Cuma prosesnya panjang. Kadang-kadang untuk penyucian batin orang butuh guru. Jangan disucikan sendiri pakai teori sendiri. Nanti kamu ngarang sendiri, Pak. Saya pokoknya ambil nafas 3 kali aja, Pak. Berarti sudah bersih. Semua kotor-kotor dalam diriku itu ngarang berarti. Ada baiknya nyari guru yang kamu anggap ngerti gimana caranya membersihkan diri, menyucikan batin. Jadi selama ini kita hati-hati sekali biar zahir kita suci. Mau sholat, jangan-jangan celanaku ini kotor, kena najis, terus ganti sarung. Jangan-jangan kan kita sering begitu. Ya bagus, cuma pernah nggak kita khawatir hati-hati dengan kesucian batin? Mau sholat dulu, batinku sudah suci belum ya? Jangan-jangan masih ada hasud, dengki, iri, cuek, dan seterusnya. Itu menyucikan batin. Jadi jalannya 2, taubat sama ikhlas. Makanya sholat itu ya diancang-ancang sebentar lah, jangan ujuk-ujuk. Apalagi jamaah. Imamnya sudah mau rukuk, datangnya telat. Sujuk langsung sholat. Ya ambil nafas sebentar, konsentrasi, bersihkan. Kalau lahir kan sudah, bersihkan batinnya. Sadari bahwa ini sedang berhadapan dengan Allah loh. Ya tidak usah tegang. Tapi juga kalau bahasa agama itu kan sholat itu rumusnya 2. Khudu' sama khusyuk. Khudu' itu aktivitas fisiknya, khusyuk itu aktivitas batinnya. Jadi khudu' itu tunjukkanlah bahwa ini sedang sholat, sedang berhadapan dengan Allah. Jangan bikin gerakan aneh-aneh, jangan mengucapkan yang aneh-aneh. Itu yang oleh para ahli fikih dirumuskan macam-macam. Ada yang tidak boleh gerak 3 kali, tidak boleh macam-macam, itu sudah. Itu dari para ahli fikih. Intinya apa? Fisiknya harus khudu', tunduk, menunjukkan sedang berhadapan dengan Allah. Ya mungkin logikanya kalau sudah gerak 3 kali berarti sudah nggak konsen sudah. Cuma ya nggak harus diartikan letterless, nanti bingung. Kadang-kadang digigit nyamuk cek terus kamu pun 1, 2, 3. Wih sudah 3. Bingung kamu ini. Ini saya balik ke sini 4, gagal sholatnya. Tapi kalau tidak balik gimana? Masa gini terus? Nah, itu namanya kaku. Ya khudu' lah sementing. Ya gerak langsung gini kan tidak apa-apa. Asal geraknya nggak gini-gini dulu, apa gini-gini dulu. Ya. Ternyata tidak apa-apa. Harus 3 gini-gini dulu ya enggak. Itu namanya tidak khudu'. Jadi asal khudu' sama khusyuk. Oke, itu untuk penyucian. Nah ini yang unik.
minggu depan kita perdalam versi Jawanya. Sholat, ya nanti dijelaskan panjang tentang sholat 5 waktu ya. Dalilnya Syekh Abdul Qadir Jailani, sholat itu ada 2 jenis, sholat lahir sama sholat batin atau sholat kolbu. Dalilnya apa? Al-Baqarah 238. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusto. Sholawati itu sholat 5 waktu itu. Kalau sholat wusto itu sholatnya kalbu. Kenapa disebut sholat wusto? Karena kalbu itu letaknya di tengah-tengah tubuh kita. Dan kalau kita sholat fisiknya, kalbunya harus sholat. Karena ada hadisnya Nabi itu, la sholata illa bihuduril kolbi. Ya, meskipun dalam prakteknya susah, kita kadang sholat itu pikirannya melayang kemana, kolbunya juga ikut kemana. Nah, padahal nilainya sholat ketika kolbunya hadir. Dan sholat itu kan berhadapan sama Allah, namanya munajat. Munajat itu bahasa gaulnya curhat. Ketemu, curhat, ngobrol sama Allah. Dan pasti tidak lewat mulut. Curhat kita sama Allah itu pakai hati. Makanya ada wassolatul wusto. Dan ada sholat kolbu. Nah, dirumuskan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau sholat wajib yang lahir itu cuma 5. Sholat kolbu inilah yang anytime, yang harus kita bawa tidak hanya waktu sholat, tapi di luar sholat. Kolbu kita yang tadi waktu sholat hadir juga harus sholat di luar waktu sholat. Sholatnya apa sih kolbu kita itu? Ini loh. Jadi sholat kolbu itu tidak ada waktunya, terus-terusan. Ini yang sholat tanha anil fasya wal mungkar, itu sholat kalbu. Biar sholatnya tidak fisik saja, dilakukan terus-terusan. Yo, simbolisnya masjidnya itu hati. Harus berjamaah. Berjamaah itu apa? Seluruh anggota tubuh, seluruh batin harus ikut. Kemudian imamnya apa? Ketundukan pada Allah. Kiblatnya apa? Ya Allah yang ada di mana-mana. Jadi kalau sholat wajib yang 5 waktu, simbolisnya sama semua ngadep kiblat. Tapi sholat kolbu ini karena di mana-mana ada Allah, ya segala aktivitas kita, saya ngaji ngadep ke timur, kamu ngadep ke barat, ada yang ngadep ke utara, ada yang ngadep ke selatan. Kalau ini dalam rangka tunduk pada perintahnya Allah, itulah sholat kolbu. Wajahnya Allah ada di mana-mana. Jadi hidup yang selalu mempertimbangkan apa keinginannya Allah, apa yang dimaui Allah. Itulah sholat kolbu. Prinsipnya apa? Katanya Syekh Abdul Qadir Jailani, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sehari-hari hidup kita bawalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu ya Allah aku tunduk, aku menyembah, dan hanya padamu aku minta tolong. Jadi meskipun keluar dari masjid, sudah selesai sholat wajibnya, kolbunya harus tetap sholat. Tetap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inilah nanti kualitas sholat yang bisa tanha anil fahsya wal mungkar. Jadi kalau kalian heran, Pak, ini ada orang sholat wajibnya rajin, tiap hari ke masjid, 5 waktu gak pernah telat, tapi kok masih mau korupsi ya? Masih mau menyakiti orang lain ya? Kata-katanya masih menyakiti hati orang lain. Nah, itu yang sholat baru fisiknya, kalbunya belum sholat. Katanya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya harus sholat kolbu. Tidak hanya di masjid, tapi setiap detik kehidupannya isinya adalah sholat. Itulah nanti yang disebut sholat batin. Zakat sekarang, namanya aja ibadah. Ada zakat batin. Zakat batin itu
Yang jelas menyucikan harta dan diri. Jadi zakat itu kalau istilah di kitab itu sedekah yang indah. Diingat-ingat kalau zakat jangan mikir balasan. Kalau sedekah jangan mikir balasan. Yang jelas mikir balasan itu menunjukkan tidak ikhlas. Saya sedekah sekian, tenang aja, nanti kembalinya. Itu berarti mikir balasan. Itu namanya sedang dagang sama Allah. Mana uangnya? Semua sini. Kita sedekahkan. Tunggu aja, besok akan kembali berkali-kali lipat. Nah, itu mikir kembalian. Apalagi kembalian yang lebih banyak daripada yang dibayarkan. Itu namanya dagang. Jadi rumus pertama orang zakat, jangan mikir kembalian. Terus rumus kedua apa? Zakat ini satu, termasuk sedekah, satu jalan untuk menaklukkan ego. Orang itu biasanya sama miliknya itu melekat. Duitku, milikku. Jangan sentuh milikku, hati-hati tak sikat kamu. Nah, itu kan orang biasanya gitu egoisnya. Motorku, habis dipinjam temenmu terus enak aja minjem, bannya gembos, bensin gak diganti. Itu kan ciri manusia kan gitu, melekat sama kepemilikannya. Perintah zakat, perintah sedekah itu latihan membunuh egomu yang tadi melekat sama dunia itu loh. Latihan dipisah. Itu antara lain lewat zakat. Dan jangan dikira kamu zakat, kamu sedekah itu nolong orang. Berapa kekuatanmu untuk bisa nolong orang? Kalau Allah mau, orang itu bisa dibikin kaya semua. Enggak. Kalau Allah mau nolong, dan Allah pasti bisa nolong, orang miskin sudah ditolong semua. Itu urusannya bukan kamu yang nolong. Itu ujian dari Allah. Melatih egomu menunjukkan keikhlasanmu. Jangan dikira, wah, setelah dia miskin, sekarang tak tolong, baru dia kaya. Enggak, bukan kamu yang bikin dia kaya. Jadi kalau Allah mau, semua kebutuhan orang fakir miskin akan terpenuhi. Maka kalau berzakat, jangan niat bantu. Jangan salah, kamu membantu orang karena kasihan, itu juga termasuk ada kesombongan di situ. Emangnya Allah tidak bisa nolong dia? Pasti bisa. Maka kalau kamu zakat, niatilah lillahi ta'ala. Karena Allah merintah saya zakat. Kenapa? Aku itu cuma hambanya Allah kok. Kalau aku punya sesuatu, itu berarti titipan dari majikanku. Siapa? Allah. Hamba itu kan tidak punya apa-apa. Dia miliknya majikannya. Maka semua yang dimiliki hamba itu hakikatnya titipan dari Allah. Tidak layak kita merasa itu hak milik. Dan seorang mukmin sejati tidak pernah mikir selain Allah. Maka apapun yang terjadi dengan dunianya, termasuk berkurangnya hartanya, bagi dia sama sekali nggak masalah. Tidak menggelisahkan. Meskipun bolak-balik di rumahnya ada orang minta-minta, semuanya dikasih seikhlasnya dia. Kan kita sering kan ada orang minta, orang ngemis lah, ada orang di rumah, orang ngamen lah, yang sering bikin kita sebel itu kan. Dari pesantren mana datang, kita wawancarai sampai setengah jam, ngasihnya cuma 5.000. Ini pesantren mana, buktinya mana, suratnya dari Pak RT mana suratnya itu. Nanti akhirnya, wah saya tidak percaya nih mas, ini untuk ongkos saja 2.000. Sering kan kita gitu, pelitnya kita. Oke, ya seandainya ditipu emangnya urusan kita. Kasih aja kalau ada loh ya, kecuali kalau sama-sama tidak punyanya. Mohon maaf ya mas, bukannya nggak mau ngasih, saya juga tidak punya. Tidak apa-apa. Nanti yang ngasih malah yang nyari sumbangan, kalau gitu tak sangoni mas itu. Oke, itu mental dermawan. Puasa, kalau puasa sama, puasa lahir, puasa batin.
Puasa batin itu kemampuan kita mengendalikan sendiri full time. Kalau puasa lahir kan yang wajib 1 bulan Ramadan. Tapi puasa batin, kemampuan kita untuk tidak tergoda, terkendali, menghadapi dunia. Satu-satunya orientasi kita hanya Allah. Pingin sih ini, tapi kalau ini Allah tidak suka. Tidak aku Allah saja. Pingin sih itu, tapi kalau kayak gitu Allah tidak suka. Tidak Allah saja. Itulah puasa batin. Kalau puasa batin, anytime. Kayak sholat tadi. Kalau yang lahir sih cuma yang wajib 1 bulan Ramadan. Puasa batin katanya si Abdul Qadir Jailani ya bisa batal juga. Batalnya apa? Kalau kita tergoda oleh dunia, berarti saat itu kita batal. Kalau batal gimana? Ya dimulai lagi dari awal. Jadi itulah puasa lahir dan puasa batin. Terus haji. Ini haji saya nggak sempat nerjemah, tak potong aslinya. Kalau haji syariat kita sudah tahu ada manasiknya. Kalau haji hakikat gimana? Fazadahu wa rokhilatahu awalan al-mailu ila sohibit talqin wa akhadahu minhu. Ini maksudnya apa? Untuk haji rohani, haji itu kan perjalanan suci. Perjalanan suci kalau rohani namanya suluk. Adanya di mana? Tasawuf. Jadi haji rohani itu ya para sufi yang melakukan riyadhah. Yang pertama apa? Carilah guru yang ngerti untuk belajar. Setelah itu apa? Summa mulazamata dzikri bil lisan. Setelah itu amalkan dengan lisanmu. Setelah itu wa mulakhadzatu maknahu. Perhatikan maknanya hatta tahsila hayatal qalbi lahu. Zikir dengan lisan, perhatikan maknanya, karena zikir ini bisa menghidupkan kolbu. Kalau kolbu sudah hidup dengan zikir lisan, summa yastahilu bi zikril batin. Batinmu akan zikir juga. Hatta yusaffihi mulazamata asma'is sifat. Sampai kemudian batinmu yang tiap hari zikir itu menemukan nama-nama, menemukan tajallinya Tuhan. Fatadhura Ka'batas sir. Sehingga tampaklah Ka'bahnya yang hakiki, Ka'batas sir, Ka'bah rahasia. Ka'bah rahasia itu apa? Batinmu, hatimu. Bi anwaris sifat. Dengan cahaya sifat-sifat Allah. Dan itu ada ayatnya. Allah itu kan ketika nyuruh Ibrahim sama Ismail untuk bangun Ka'bah kan pertama-tama disuruh mensucikan batin. Wa ahidna ila Ibrahima wa Ismaila antahhira baitiya lit-taifina. Jadi bukan bangun tapi menyucikan. Menyucikan Ka'bah. Ka'bah yang di mana? Di dalam dirimu. Makanya dulu Syekh Hamzah Fansuri berjalan kemana-mana sampai Mekah, sampai Thailand, sampai nyari Ka'bah, nyari Tuhan. Di dalam Ka'bah pun tidak ketemu. Ketemunya di dalam hati. Itu Ka'bah itu sir. Tawaflah di sana. Kalau nggak ada kesempatan haji lahir, haji batin. Syukur-syukur bisa dua-duanya lahir dan batin. Nah itu kalau haji. Kalau zikir, ini ibadah semua. Kalau zikir, nggak saya baca ya, langsung ringkas. Ada zikir lisan, ada zikir nafas, ada zikir qalb, ada zikir ruh, ada zikir sir, ada zikir khafi, ada zikir ahfal khafi. Itu dari luar semakin ke dalam, semakin ke dalam. Saya jelaskan agak cepat, nanti dengarkan rekamannya lagi. Yang pertama zikir lisan, gampang. Mulutmu menyebut asmanya itu zikir lisan. Tujuannya apa zikir lisan? Mengingatkan hati. Yuzakirul qalb.
biar gak lupa sama Allah, dibantu oleh lisannya. Karena hati ini sering bolak-balik. Kalau kualitasnya sudah bagus, zikir nafas. Zikir nafas itu zikrun ghairu masmu'. Kalau hatimu bilang Allah, kamu bisa merasakan. Mulutnya diem. Tapi di sini Allah. Allah itu zikir nafas. Orang bilang suara hati. Kayak ada film yang bisa mendengarkan hatinya orang ngomong. Kata hatimu apa mah kedengeran. Itu nafas. Jadi zikir nafas itu ya sama sebenarnya kayak mulut, tapi yang membunyikan sini. Kayak perasaanmu ngomong Allah. Allah itu zikir nafas. Naik level lebih dalam, zikir qalb. Zikir qalb itu tidak lagi cuma ngomong Allah Allah, tapi hatinya mulai mengamati hakikat Allah, kebesarannya sama keindahannya. Itu zikir qalb. Semakin fokus, semakin konsentrasi pada Allah, tidak hanya mengucapkan Allah. Itu zikir qalb. Yang keempat, zikir ruh. Zikir ruh itu musyahadatu anwari tajalliyatis sifat. Zikir ruh itu ketika orang melihat apapun, yang terlihat hanya Allah. Itu ruhmu berarti zikir terus. Kamu lihat pohon, Allah yang terlihat. Lihat makhluknya apapun, Allah yang terlihat. Itu zikir ruh. Berarti kemana-mana ruhmu berzikir. Karena selalu di mana-mana kamu lihat Allah. Kamu selalu ingat Allah. Itu namanya zikir ruh. Semakin dalam ada zikrus sir. Itu semakin, kalau tadi apa-apa yang dilihat hanya Allah, kalau ini sudah fokus ke Allah saja, akhirnya memahami rahasia di balik apa-apa tadi. Tidak lagi fokus di apa-apanya. Tidak lagi fokus di tumbuhannya, di hewannya, di manusianya, tapi rahasia di balik ciptaan itu, di situ ada Allah. Itu namanya zikir sir. Sudah mulai fokus ke Allah saja. Semakin dalam namanya zikir khafi. Kalau zikir khafi ini bukan lagi tajallinya Allah yang jadi fokus. Kalau tadi kan yang roh itu yang dilihat tajallinya Allah, terus masuk ke sir, rahasia dari tajallinya Allah itu yang difokusi. Kalau sudah khafi, Allah saja. Hakikatnya itu Allah itu apa? Makanya ada istilah fi maq'adi sidqin. Tempat duduk yang benar. Maksudnya posisi dan hakikat Allah itu apa? Itu zikrul khafi. Sudah tidak ada apa-apa lagi. Yang dipahami, difokusi cuma hakikat Allah. Baru yang terakhir, zikru ahfal khafi. Khafi itu samar. Samar yang paling samar. Samar yang paling samar itu fana. Bahkan dirinya sendiri nggak ada, yang ada hanya Allah. Itu zikir ahfal khafi. Dan 7 level zikir ini sifatnya hierarkis. Semakin naik kelas, semakin naik kelas. Diteorikan nggak ada gunanya, praktekkanlah. Ya, batinmu, hidupmu, sampai dirimu sendiri lenyap. Yang ada hanya Allah. Berarti sampai ke level fana. Namanya zikru ahfal khafi. Terus bagian akhir dari kitab itu, Syekh Abdul Qadir Jailani mengingatkan, hati-hati ya, kalau kita sudah jadi orang baik, sering-sering ada penyusup. Penyusupnya itu apa? Sifat-sifat buruk yang kita tidak sadar. Orang baik yang tersusupi sifat buruk, ya karakternya berarti dia sekarang jadi orang buruk. Dan itu katanya Syekh Abdul Qadir Jailani, contoh hadisnya banyak. Misalnya, marah itu merusak keimanan sebagaimana cuka merusak madu. Al-ghadabu yufsidul iman kama yufsidul khallu pada madu. Jadi hati-hati ya orang beriman, ojo nesunan, ojo ngamuan. Kalau kamu ngamuan, imanmu rusak. Jangan beragama dengan marah.
Marahmu itu merusak imanmu sebagaimana juga merusak madu. Ini hadis populer sebenarnya. Cuma kita jarang merenung, jarang tafakur. Jangan-jangan kita golongan orang beragama yang ngamuan. Begitu kamu ngamuan, ya berarti imanmu rusak. Kayak madu yang dirusak oleh cuka. Ada lagi contohnya. Al-hasadu yakulul hasanat kama takulun narol khatobah. Ini apalan zaman sanawiyah dulu. Hasad itu membakar kebaikan sebagaimana api membakar kayu. Hasad itu senang lihat orang lain sumpek dan sumpek lihat orang lain senang. Itu namanya hasad. Kalau kamu hasad, kebaikanmu habis terbakar. Ada lagi, ghibah. Ini yang mungkin kamu jarang dengar ya. Al-ghibatu asyaddu minas zina. Hibah itu ngomong orang lain, menggunjing yang tiap hari kita lakukan lewat Facebook, WA. Itu asyaddu minaz zina. Lebih buruk daripada zina. Dahsyat ya. Tapi jangan dibalik ya. Daripada kita hibah, zina aja lah. Iya, mikirmu mesti gitu. Ya, hati-hati jangan gibah. Ini kalau di Sirul Asror nanti di bawah ada. Kalau pengen ngejar sanadnya ada rangkaian sanadnya. Ada lagi al-fitnatu na'imatun. Fitnah itu sesuatu yang tertidur. Dan Allah melaknat siapapun yang membangunkannya. Siapa yang suka fitnah, bikin berita hoax, Allah akan melaknatnya. Orang bakhil itu tidak akan masuk surga meskipun dia abid atau zahid. Ada lagi riya, itu syirik khafi, syirik yang tersamar. Ada lagi para pemfitnah itu tidak akan masuk surga. An-nammamu la yadkhulul jannah. Ini hadis-hadis yang menunjukkan sebaik apapun kamu, kalau menyusup dalam dirimu sifat-sifat buruk, maka tidak ada gunanya kebaikanmu semuanya. Ibadahmu, kesolehanmu, segalanya akan rusak kalau dia masuk sifat-sifat buruk. Namanya orang-orang yang mufsidin, rusak dan merusak. Maka hati-hati dengan moralmu, mentalmu. Oke, ini kalimat penutup. Kalau di Sirrul Asror, yang bagi ayyakuna lisaliki fatonan basiron nadiron ila khawatimil umur. Seyogyanya, karena kita di Jogja. Ayo kan yang bagi kan sejogjanya, masuk sesolonya kan enggak. Oke, sejogjanya seorang salik itu harus fatonah, pinter, cerdas, basiron, mampu membaca realitas rohani, itu basiron, nadiron, mampu melihat realitas materi, ila khawatimil umur, hingga ke hakikat segala sesuatu. Jangan tertipu seorang salik. Wa yatafakkaru fi idbariha, dan berfikir, bertafakur, mencari hikmah terhadap peristiwa yang sudah terjadi. Walayah tarro bidzohiril akhwal, dan tidak tertipu dengan zohirnya sesuatu, zohirnya satu kondisi. Jangan ketipu dengan lahirnya. Faqodittafaqo ahlat tasawufi, dan sudah bersepakat, sungguh telah sepakat para ahli tasawuf, annasalika ilal ahwal yahfalu an mukhawwiliha, bahwa seorang salik yang hanya ambisi mengejar ahwal, biar dapat karomah, biar naik derajatnya, biasanya melupakan orang yang memberikan ahwal, yaitu Allah. Itu salah satu ketertipuannya. Kayak seperti firman Allah, fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun, dan tidak akan merasa aman dari tipu daya Allah kecuali orang yang rugi.
Jangan merasa sudah benar, sudah selamat, sudah pas. Karena kalau kita merasa itu kita akan rugi. Sebagaimana dalam hadis qudsi selanjutnya, peringatannya Allah pada Nabi Muhammad, ya Muhammad, basyiril mudhnibina bi anni ghafurun wa anziris shadiqina bi anni ghayurun. Wahai Muhammad, gembirakanlah orang-orang yang berdosa, karena aku ini maha pengampun. Dan peringatkan orang-orang yang benar, para shadiqin, bi anni ghayurun, karena aku ini maha mengubah. Jangan gembira dulu orang-orang yang hari ini merasa benar, karena Allah maha mengubah. Satu peristiwa kecil bisa mengubah orang-orang shadiq jadi orang-orang terlaknat. Dan mudhnibin, jangan putus asa, karena Allah maha pengampun. Asal bertobat dan menyesal, insya Allah akan mengampuni. Jadi ya Muhammad, basyiril mudhnibina bi anni ghafurun wa anziris shadiqina bi anni ghayurun. Alhamdulillahirabbil alamin.